Masuk. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Silakan duduk Bapak. Gimana Bapak, keadaan Bapak? Bagaimana perjalanan dari tempat kediaman Bapak menuju Polres kita ini? Perjalanan saya lancar. Terima kasih Bapak telah mau bersedia membantu saya untuk pemanggilan saksi dan akan ditanyai mengenai beberapa pertanyaan mengenai kasus yang telah terjadi. Baiklah Bapak, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Felix O. Joshua Tambolon, pangkat Inspektur Polisi tingkat 2, NRP 19.011 selaku penyidik utama dalam kasus pembunuhan. Baik Bapak, berdasarkan surat keputusan Nopol Skep _01 _3 Romawi _2021 tanggal 1 Maret 2021, saya akan memeriksa Bapak sebagai saksi di sini. Bisakah saya melihat sebentar KTP Bapak atau kartu identitas Bapak? Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Sebentar Bapak. Baiklah Bapak. Saya akan memeriksa Bapak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sehubungan dengan laporan polisi Nopol LP_B_01_2 Romawi _2021 Jawa Tengah Restabes Semarang pada tanggal 28 Februari 2021. Baiklah Bapak, karena itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Bapak yang berhubungan dengan kasus ini. Apakah saat ini keadaan saudara dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani? Iya, saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Bersedia diperiksa dan akan keterangan yang sebenar-benarnya. Puji Tuhan bahwa Bapak sedang saat ini secara sehat jasmani dan rohani. Mengertikah saudara sebabnya saudara dipanggil dan dimintai keterangan oleh petugas polisi saat sekarang ini di kantor polisi ini? Saya mengerti. Sebabnya saya dipanggil petugas polisi dikarenakan saya dijadikan saksi dalam kasus pembunuhan yang ada di kos tempat saya bekerja. Baik Bapak. Saat ini saudara diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan seorang meninggal dunia, dan itu berdasarkan laporan polisi nomor LP_B_01_2 Romawi _2021 Restabes Semarang pada tanggal 28 Februari 2021 atas nama pelapor saudara Manto. Apakah saudara bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Iya, saya bersedia diperiksa dan akan keterangan yang sebenar-benarnya tentang segala yang saya ketahui tentang kasus pembunuhan ini. Terima kasih Bapak karena Bapak bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena ini akan sangat membantu saya sebagai penyidik. Dapatkah saudara menceritakan riwayat hidup saudara dengan singkat dan jelas? Saya bernama Cokro, umur saya 28 tahun, lahir di Semarang, tanggal 28 Januari 1993. Saya bekerja sebagai penjaga kos dan alamat saya di Jalan Jeruk nomor 8, Jatingaleh. Saya belum berkeluarga. Apa benar saudara sudah bekerja sebagai penjaga kos, dan sudah berapa lama saudara menjadi penjaga kos di tempat itu? Saya sudah bekerja sebagai penjaga kos di sini sekitar 5 tahun. Baik Bapak, sudah cukup lama ternyata ya Bapak. Apakah saudara dapat menjelaskan siapa pemilik dari kos ini dan di mana pemilik kos tersebut saat ini tinggal? Apakah dia di sekitar sini atau gimana? Dan apakah kos ini merupakan kos campuran antara putra dan putri? Pemilik kos ini ialah Bapak Marcel. Saat ini beliau tinggal di Jakarta. Kos ini merupakan kos putri saja. Berarti Bapak Marcel ternyata di Jakarta ya. Dia
berarti memantau dari jauh ya tentang kos ini. Apakah ada peraturan-peraturan tentang penerimaan tamu atau berkunjung yang diterapkan di kos ini? Coba bisa jelaskan Bapak? Di kos ini terdapat peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh penghuni kos. Di antaranya, setiap tamu yang berkunjung ke kos tersebut harus melaporkan ke penjaga kos. Dan kos tersebut hanya dapat menerima tamu di ruang tamu dari ruang tamu kos tersebut. Dan batas menerima tamunya jam 21.30 WIB. Selain itu, apabila penghuni kos keluar dari kos, maksimal keluar kembali ke kos pada pukul 23.00 WIB. Karena apabila terlambat, maka pintu gerbang akan dikunci oleh penjaga kos. Ternyata cukup ketat juga peraturan terima kos ini. Gak sembarangan ya Bapak, baguslah Bapak, karena berarti kos ini benar-benar bagus, jadi gak tersuka-suka orang melakukan kegiatan apapun di kos ini. Apakah saudara mengetahui kronologis kejadian kasus yang terjadi yang kita bahas ini, dan bisakah saudara menjelaskan apa yang saudara ketahui tentang kejadian ini? Saya mengetahui kejadian ini terjadi pada hari Minggu 28 Februari 2021 sekitar pukul 6 WIB di kos perumahan Candi Baru, Jalan Teratai nomor 15, Gajah Mungkur, Semarang. Yang menjadi korban merupakan salah satu penghuni kos bernama Justina. Dan waktu saya ingin membersihkan ruang tamu dan terkejut melihat korban tergeletak di lantai dengan kondisi mulut mengeluarkan busa. Oh, ternyata korban ditemukan tergeletak di lantai dengan kondisi berbusa ya Bapak. Baik-baik Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah yang saudara ketahui mengenai korban saudara Justina selaku korban, dan apa hubungan Anda dan seberapa dekat saudara dengan korban, yaitu saudara Justina tersebut? Saya mengenal korban. Korban bernama Justina, umur 20 tahun. Korban bekerja sebagai sales di sebuah kontak handphone di Sentral Semarang. Alamat rumah korban di kota Salatiga, Jawa Tengah. Korban merupakan seorang yang ramah dan juga membantu teman-teman kosnya. Saya mengenal dengan baik korban. Saya dan korban sering mengobrol, dan korban sering menitipkan kunci kamarnya ke saya. Berarti sudah cukup dekat ya Bapak, makanya dia percaya menitipkan kunci kamar kosnya ke Bapak. Baik Bapak, selanjutnya Bapak, apakah sebelum kejadian tersebut ada saudara yang bersama dengan korban atau dengan korban di kos tersebut, atau bertemu dengan korban di kos tersebut? Ya, saya tahu. Malam sebelum kejadian tersebut, korban kedatangan tamu, seorang laki-laki yang bernama Saudara Boni. Oh, ternyata ada ya Bapak yang bertamu pada saat kejadian sebelum kejadian tersebut. Bentar Bapak, kita agak santai sedikit Bapak. Apakah Bapak ingin minum Bapak? Bentar Bapak. Bapak, minum dulu lah Bapak. Jangan tegang-tegang sekali lah Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Selanjutnya Bapak, apakah saudara mengenal saudara Boni, dan apa yang saudara ketahui tentang saudara Boni? Coba bisa jelaskan Bapak. Yang saya ketahui, Saudara Boni merupakan pacar dari almarhum Saudara Justina. Saudara Boni sering berkunjung ke kos untuk bertemu almarhum Saudara Justina. Oh, ternyata saudara Boni itu mempunyai hubungan pacaran dengan saudara Boni dan sering berkunjung ke kos ya Bapak. Baik-baik Bapak. Apa yang saudara ketahui tentang hubungan saudara Boni tersebut dengan almarhum saudara Justina? Atau apakah akhir-akhir ini ada yang berbeda dari hubungan mereka, atau saat berkunjung ke kos seperti biasanya, atau ada yang hal-hal yang mencurigakan gitu Bapak? Saya mengetahui bahwa Saudara Doni dengan almarhum Saudara Justina memiliki hubungan sebagai seorang kekasih karena almarhum Saudara Justina pernah mengenalkannya kepada saya. Saudara Boni sering datang ke kos untuk berkunjung dan saya sering setiap melihat berkunjung. Mereka selalu tertawa bersama dan komunikasi dengan baik. Namun, sekitar 1 minggu lalu, saya mendengar suara keras dan terjadi keributan antara almarhum Saudara Justina dengan Saudara Boni di ruang tamu tempat mereka biasa bertemu. Tetapi saya tidak tahu persisnya penyebab keributan tersebut. Oke, baik Bapak, berarti ada yang janggal ya Bapak pada minggu lalu.
Apakah saudara mengetahui jam berapa saudara Boni berkunjung ke kos tersebut? Apakah ada membawa sesuatu barang? Dan menggunakan apa saudara Boni datang pada malam sebelum kejadian tersebut? Saya mengetahui bahwa saudara Boni datang berkunjung sekitar pukul 8 WIB. Karena almarhum saudara Justina melaporkan bahwa saudara Boni berkunjung dan diterima di ruang tamu. Yang saya tahu, saudara Boni membawa 2 kantong kresek seperti kantong makanan dan minuman. Saudara Boni seperti biasa datang menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX BK H1010DH. Apakah saudara Boni mentaati peraturan kunjungan bertamu di kos tersebut? Dan jam berapa saudara Boni pulang dan meninggalkan kos pada malam itu? Biasanya, setiap saudara Boni berkunjung, saudara Boni selalu menaati jam pulang berkunjung di kos, yaitu pukul 21.30. Namun, saat malam itu, saya tidak tahu persis tentang kepulangan dari saudara Boni karena saya saat itu pergi ke warung angkringan yang di sekitar kos tersebut untuk membeli makan malam. Namun, saat saya kembali dari warung angkringan tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB, saya tidak melihat lagi motor Yamaha NMAX dari saudara Boni yang berada di halaman. Kemudian saya melihat bahwa ruang tamu sudah gelap dan pintu sudah tertutup. Oke, berarti tidak tahu persis ya Pak, apakah dia sudah pulang atau tidak. Tapi pada pukul 22 WIB, saudara Boni sudah tidak ada lagi di kos ya Pak. Pada saat saudara menemukan korban di ruang tamu, apakah ada orang lain yang bersama Anda melihat kejadian tersebut? Pada saat itu, hanya saya yang berada di ruang tamu tersebut. Baiklah Bapak, apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar dan cukup? Dan apakah saudara ingin atau memberikan keterangan tambahan yang saudara belum sampaikan? Saya rasa keterangan yang saya semuanya sudah benar. Dan saya rasa keterangan yang saya berikan sudah cukup. Baik Bapak, apakah keterangan yang saudara berikan di atas merupakan keterangan yang dipaksa atau ada tekanan dari orang lain yang mempengaruhi keterangan yang Anda berikan tersebut sehingga tidak sepenuhnya benar, ataupun tekanan dari pemeriksa seperti saya sendiri? Apakah saya ada menekan? Saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saya lihat dan lakukan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Baik Bapak, terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan mengenai kejadian tersebut. Sebentar ya Bapak, kita akan printkan dan Bapak akan melihat sebentar. Baik Bapak, Bapak bisa periksa semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang Bapak berikan. Apakah ada jawaban-jawaban yang saya ubah-ubah dari apa yang jawaban Bapak? Apabila semua pertanyaan dan jawaban yang telah saya berikan benar dan apa adanya sesuai dengan kata dan jawaban Bapak, Bapak bisa tanda tangan di setiap lembarnya di bawah. Di setiap lembarnya Bapak. Bapak sudah Bapak? Baik Bapak. Berarti pernyataan ini sudah benar adanya Bapak sesuai dengan apa yang Bapak buat tanpa saya ubah-ubah atau saya karang-karang jawabannya Bapak. Baik Bapak. Ini Bapak KTP-nya saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak karena telah bersedia menjadi saksi dalam kasus ini dan bersedia hadir di sini untuk membantu penyidik untuk menyelesaikan perkara ini. Saya harap semoga jawaban Bapak ini bisa membantu dalam menyelesaikan perkara ini. Saya antar kembali Bapak. Ya. Baik Bapak. Terima kasih ya Bapak. Semoga Bapak sampai ke tujuan dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Selamat siang Bapak. Siang, Pak.